Jemaat yang dikasihi Kristus Tuhan kita, sebelum kita memulai ibadah keluarga pada hari Selasa sampai pada hari Rabu 6 sampai 7 April 2021, kita berdoa saat teduh dimulai. Amin. Kita satukan hati, pikiran untuk bersukacita, memuji, memuliakan serta membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pertanyaan malam ini tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjadi kepunyaannya itu,
dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki si rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul apostel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian, memberi kemenangan kepada kami sampai pada hari ini. Keadaan kami dalam penuh berkat dari Tuhan, menerima kesehatan, menerima sukacita, dan hari ini juga pun kami haus, rindu untuk mendengar firman Tuhan Allah. Tolong Tuhan Engkau urapi kami dan berikan kepada kami kekuatan untuk menerima firman-Mu yang menjadi dasar keimanan kami. Mohon pengampunan kasih-Mu Tuhan untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar jangan terhalang berkat yang akan Tuhan berikan untuk kami. Amin. Firman Tuhan Allah tertulis di Amsal 17, dimulai ayat 17 sampai ayat 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan
yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah bunyi firman Tuhan Allah. Dalam setiap perjalanan hidup kita, baik itu dalam pergaulan kita sehari-hari, tidak akan kita temui banyaknya orang mau untuk menerima menjadi kawan atau teman pendamping di saat kita menerima sesuatu penderitaan. Tetapi sungguh banyak orang masuk menjadi teman atau kawan pada saat kita menerima sukacita. Demikianlah yang disampaikan Raja Salomo ini. Dia membuka kepada kita untuk menerima amanah sebagai pegangan hidup kita dan memberi sesuatu keindahan dari firman Allah ini, bagaimana kita untuk dapat menyikapi kalau Raja Salomo ini tadi menyampaikan kepada kita seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Hal yang sedemikian adalah penyampaian untuk menjadi kita maknai, menjadi pegangan hidup kita. Karena persahabatan yang diikat oleh kasih Tuhan ini adalah persahabatan yang tidak pernah luntur. Dia dapat menjadi teman atau kawan baik dalam sukacita, baik dalam penderitaan. Inilah saatnya bagi kita, kalau pada saat ini kita diberi cara untuk memastikan diri kita memiliki seorang sahabat yang menjadi sahabat yang dapat dan tetap memberi keceriaan pada saat kita menerima kesedihan. Sahabat yang siap mendengar di bidang keluh kesah kita, sahabat yang selalu ada untuk kita
dan mau mengatakan dan berbuat, memberi petunjuk yang menghasilkan kelegaan dan sukacita, karena kita dapat terhibur dan dihiburkan oleh sahabat kita tersebut. Ketika kita ada dalam keadaan yang lemah, di saat itu sahabat kita memberi dan berbuat dengan tutur kata penyampaian untuk menjadi titik tolak keberangkatan kita, melakukan dan berbuat apa yang dia sampaikan kepada kita. Namun kita mesti tahu di luar sana ada orang yang tidak seberuntung seperti kita ini. Sebab ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan menjadi sahabat yang mempunyai kasih, yang mempunyai kesejatian persahabatan. Ini adalah sosok yang sangat rumit untuk kita temui, dan pasti kita selalu mengatakan itu semuanya mustahil untuk didapatkan. Kalau mempertemukan diri kita dengan sahabat sejati, itu tidak mungkin ada. Tetapi kalau menurut Raja Salomo ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap sahabat. Salah satunya yaitu pernah kecewa atau pernah disakiti. Banyak hal-hal yang lain yang kita temui, dan ada juga yang berpikiran karena merasa hanya dimanfaatkan saja. Maka marilah kita berangkat dari titik persahabatan yang penuh dengan kasih, persahabatan yang sejati, yang memberi sesuatu keindahan, mempertemukan diri kita dan merasakan di saat sedih atau di saat kita bersuka cita, dia dapat menjadi pendamping persahabatan kita. Seorang sahabat sejati sangat sulit untuk ditemukan. Karena apa? Karena ada alasan, tidak ada kecokcokan. Mungkin juga kita harus berani melihat, terlalu menetapkan standar yang tinggi mengenai sahabat yang ingin dimilikinya. Bila saat ini kita sudah ditemukan dan dipertemukan dengan sahabat yang sejati, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah dengan memakai prinsip kita. Jangan pernah sekali-kali kita menyakiti hati sahabat kita. Banyak yang bisa kita lihat di Alkitab ini. Persahabatan antara Daud dan Yonatan, persahabatan mereka adalah Tuhan Allah berkati dan saling mengasihi satu sama lain. Meskipun Saul, ayah daripada Yonatan, hendak membunuh Daud. Apakah persahabatan yang sedang kita jalani ini
Dan bagaimana persahabatan yang kita temui hari ini? Apakah persahabatan hanya kesenangan sesaat, atau persahabatan yang diikat oleh tali kasih dari Tuhan? Itulah yang mau mengorbankan dirinya dan mau menjadi teman atau kawan di saat kita menerima kesedihan, dia menghibur. Di saat kita menerima sukacita, dia mau menjadi teman, kawan yang sejati. Inilah yang semestinya menjadi pegangan untuk kita. Karena banyak lagi yang disampaikan oleh Raja Salomo ini, yaitu memberi fakta yang kita alami. Sering merasa kesal jika kita ditegur oleh sahabat. Tentu kita harus ingat itu, bahwa ia mengasihi kita. Jika ia tidak mengasihi kita, tidak mungkin dia mau menegur kita. Jika kita berbuat kesalahan dalam persahabatan, ini sebenarnya juga diperlukan adanya pengorbanan. Perlu ada hati yang keterbukaan dan saling kepercayaan. Jika pada saat ini kita sudah menjalin sebuah persahabatan melalui kesatuan, melalui persatuan di dalam persekutuan kita, di saat kita memuji, di saat kita memuliakan, lewat ibadah kita kepada Tuhan dalam pertanyaan ini, marilah kita saling menghargai. Marilah kita menunjukkan persahabatan dengan memperlengkapi kasih kesetiaan, menuju persahabatan yang sejati dan yang tidak luntur, tidak akan lekang pada hari dan waktu yang telah Tuhan aturkan bagi kita. Marilah kita bergandengan tangan untuk memberi kesuksesan persahabatan kita yang sejati, yang dilandaskan oleh kasih Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami akan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Tetaplah Tuhan, firman-Mu ini menjadi pegangan dalam hidup kami, memberi kekuatan iman kami, agar yang disampaikan oleh Raja Salomo ini menjadi pegangan kami, dapat kami lakukan sesuai apa yang telah Tuhan inginkan bagi kami. Pertemukanlah kami ya Tuhan Allah dengan persahabatan yang sejati, yang dilandaskan kasih dari Tuhan. Ingatkan kami Tuhan di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya melakukan kasih dari-Mu, menunjukkan persahabatan yang sejati kepada sesama kami, kepada keluarga kami juga. Tolong Tuhan Engkau mendampingi kami, memberikan sesuatu pertolongan bagi kami, agar Tuhan dapat mempertemukan kami dalam ikatan persahabatan yang dilandaskan kasih dari Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Berkati juga segala pekerjaan kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhanlah yang menjadi benteng kekuatan mereka. Kami serahkan seluruh tubuh dan jiwa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, agar Engkau Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan memberikan kepada kami sukacita dan memberikan kepada kami segala yang indah di dalam setiap
langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1. Berdoa dari salah satu keluarga. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2 menyampaikan persembahan untuk gereja. Dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa dalam menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
Selamat mengikuti ibadah pertangyangan keluarga di gereja dan di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.